Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Atika, NIM H04210004. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara yang telah saya lakukan di salah satu sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Tinambung. Sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu, yaitu kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Oleh sebab itu, agar lebih memahami mengenai kurikulum dan sistem mengajar atau metode yang digunakan oleh guru, khususnya guru fisika di SMA Negeri 1 Tinambung, saya selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Sulawesi Barat akan melakukan wawancara tentang kurikulum yang diterapkan di dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tinambung. Maksud dan tujuan wawancara. Bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum pembelajaran fisika dari Ibu dosen Mutmainah SPD MPD, serta bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kurikulum yang berlangsung pada saat ini dan informasi tentang pembelajaran fisika dasar menurut persepsi para guru fisika yang ada di sekolah SMA atau MA sederajat. Salah satunya yaitu di SMA Negeri 1 Tinambung. Waktu atau pelaksanaan wawancara itu dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Tinambung, Kecamatan Balianipa, Kabupaten Polali Mandar, serta waktu berlangsungnya wawancara itu pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah. Narasumber kami itu salah satu guru SMA Negeri 1 Tinambung yang bernama Hamka SPD MPD, umur 59 tahun, tanggal lahir 31 Desember tahun 1962, alamat Balianipa, Talamas Karyang, pendidikan terakhir Fisika S1 Universitas Negeri Makassar. Lama mengajar itu kurang lebih 30 tahun. Pengalaman belajar diploma D3 selama 3 tahun, kemudian ditempatkan di SMA Negeri 1 Tinambung pada tahun 1999. Kemudian dilanjutkan proyek S1 di UNM dan mendapatkan S1 selama 2 tahun. Selanjutnya hasil wawancara dari yang kami dapatkan yaitu di kurikulum saat ini peraturan apa saja dari kementerian yang dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bagaimana proses evaluasi pembelajaran. Dan yang kami dapatkan itu jawaban narasumber mengatakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau proses evaluasi pembelajaran itu tentunya mengikuti peraturan kementerian dan mengikuti K13 dengan kurikulum merdeka sesuai peraturan yang ada. Namun pada metode yang saya pakai yang masih menggunakan kedua metode tersebut, tergantung dengan kondisi yang ada di sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu perangkat apa saja yang perlu disiapkan oleh calon seorang guru dalam mengajar. Menurut narasumber, perangkat yang perlu disiapkan oleh calon seorang guru dalam mengajar itu tentunya sebelum mengajar kita mengetahui materi atau menguasai materi terlebih dahulu, baik calon guru atau seorang. Kita tentunya mengikut terhadap peraturan dari kementerian serta menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengajar. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana persepsi Bapak dalam penerapan kurikulum 2013? Apa yang menjadi kelebihan atau kendala apa saja yang dialami?
Jawaban dari narasumber itu persepsi penerapan kurikulum 2013 itu adalah adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya kurikulum 2013 dan berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik. Kendalanya sendiri itu ada beberapa siswa yang kurang mengerti dalam pembelajaran atau memahami yang lebih sering ketinggalan materi dalam pembelajaran ini, sehingga dalam mengajar kadang sebelum mengajarkan materi diberikan secara bertahap dan adanya evaluasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kurikulum Merdeka dan pelatihan apa saja yang telah diberikan? Menurut narasumber, jawaban dari narasumber terhadap kurikulum Merdeka itu tentunya artinya siswa bisa mengenal hal-hal terbaru dan bisa mengembangkan kemampuan sosial peserta didik melalui diskusi dan masih banyak lagi. Namun di dalam metode yang saya terapkan itu saya masih banyak menggunakan metode K13, apalagi di umur saya yang sudah 59 tahun ini, menurut narasumber. Namun pelatihannya sendiri itu seperti contoh adanya sosialisasi belajar menggunakan Canva dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja pengalaman Bapak dalam melaksanakan pembelajaran fisika saat ini serta kendala yang didapat saat mengajar di kelas? Menurut narasumber, sejak mengajar itu pasti ada saja siswa yang kesulitan belajar fisika. Alasan dari hal tersebut itu terjadi karena siswa tersebut belum mengerti dari dasar materi sehingga membuat siswa tersebut susah untuk memahami dan ketinggalan jauh materi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut yang dilakukan adalah memberikan pembelajaran atau ada evaluasi atau belajar kembali setelah diberikannya materi. Pertanyaan terakhir yaitu apa pesan atau harapan dan kemampuan yang diharapkan pada calon guru di masa yang akan datang dengan bersangkut paut dengan masalah yang sekarang ini? Menurut narasumber atau jawaban dari narasumber itu pesan atau harapan kepada calon guru di masa yang akan datang itu mengingat masalah yang sekarang ini tentunya harus mengikut terhadap peraturan kementerian dan sering-seringlah banyak belajar mengenal atau belajar tentang IT, penguasaan materi tentunya, sehingga memudahkan untuk mengajarkan kepada siswa. Dan yang paling penting tuh menentukan rencana mengajar. Didapat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang sebagian banyak digunakan itu tetap masih mengikuti kurikulum atau sesuai peraturan dari kementerian, namun masih menggunakan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, karena dalam pembelajaran untuk menerapkan metode tersebut disesuaikan terlebih dahulu oleh kondisi yang ada, apakah lebih efektif menggunakan metode belajar tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.